tamu saya yang pertama, Sharon Regina Dau. Apakah dia sudah menginvite saya atau tunggu. Ini dia. Oke. Bergabung dengan Sharon Regina Dau. Apa kabarnya ya? Dulu cantik, sekarang masih cantik. Ya. Hello. Halo. Aduh, Sharon Regina Dau, apa kabar? Baik. Gitu ya. Ini Ya, kesibukannya apa? Dulu dikenal sebagai penyanyi cilik, bintang cilik, pemain film, pemain teater. Kemudian apalagi yang kamu lakukan waktu masih kecil dulu? Kita kan generasinya beda ya. Kamu lahir tahun berapa, Sharon? 80. 80. Jadi, hello, Mm-mm. generasi 80 ada di manakah? Ini generasi 60-an. Bapakku sekali atau ibuku sekali gitu ya. Oke, buat kawan-kawan atau sahabat-sahabat IG yang masih belum kenal siapa Sharon, mungkin karena tahunnya berbeda, Sharon ini adalah salah satu artis yang memang pernah berkiprah di dalam dunia seni peran di era tahun, mungkin kalau lahir tahun 80-an pasti bisa mengikutinya, begitu. Oke, selain main film, sekarang sudah menikah, punya anak 2, hebat-hebat gitu ya. Suaminya namanya Ilham. Ilham ada di mana? Ini ada di belakang Tongol ini kamera. kedong mukanya. Tongol ini kedong mukanya. Tongol ini kedong mukanya. Lagi Ilham. bantu potong-potong Nah, stick. Halo. Sharon, saya udah Ya. mendapatkan kamu punya kue cinnamon roll. Eyo. Nah, Aduh, saya ini kenal dengan Sharon dan keluarganya sudah seperti keluarga sendiri gitu ya, karena ibu bapak kami itu berkawan lama sehingga ketika ibu bapak saya sudah tidak ada, kedekatan ini terus kita lakukan gitu ya. Jadi kalau dia lagi bikin kue enak, saya pasti dapat jatahnya, disuruh nyobain, terus abis itu review ya mbak, iya siap. Hari ini ayo ajarkan bagaimana, tapi jangan lama-lama, kasih tips yang cepat aja gitu ya dek ya, Sharon. ya. Oke. Sebenarnya bikin bikin roti itu agak-agak tricky. Nah, Enak, jadi begitu. Wangi nggak? wangi, enak buat buka puasa. Nah, ini kalau bahan-bahannya yang udah disiapin, ini ada terigu, terus ada butter, ada susu, ada gula, ada garam, terus ada ragi tentunya kan, supaya rotinya ngembang. Terus nanti ini semua dimasukin, pindah ke mixer. Nah, ini saya kebetulan ada yang sudah tinggal diisi dengan cinnamonnya. Oh, oke, oke. Nah, Wah. Jadi bahan-bahannya itu sebetulnya kalau dibuat untuk berapa mulut yang bisa menghabiskan? ini kan di satu loyang tuh kurang lebih ada 10 piece cinnamon roll. Gitu. Terus ya teksturnya lumayan padat, jadi sebenarnya makan satu juga udah lumayan kenyang gitu. Oke. Tapi Iya, kan perut orang beda-beda. Kadang-kadang kan ada yang makannya banyak, ada yang makannya sedikit. iya. Terus Ya, makan gimana? yang banyak nanti disimpan disimpan dulu. Baru ntar dikasih lagi. Oke, oke. Ayo lanjut. Nah, ini tadi aku udah roll. Mm-mm, Setelah di roll, mm-mm, diisi ini campurannya cinnamon, brown sugar sama butter. mm, Nah, udah kita oles-oles begini, mm. oles-oles. Kalau aku sukanya agak tebel, soalnya butternya kan biasa dia nyerap lagi nih ke rotinya. Ya, Jadi biar nggak hilang, memang diolesnya agak tebal gitu Mbak ya. oke. Kamu itu Nah, bikin kue, oke. Bikin kue itu sebetulnya tiap hari atau memang pas momen tertentu aja? eh, tiap hari, tapi sebenarnya tahun lalu tuh aku sempat stop 1 tahun lebih karena nggak bisa ngatur waktu untuk antar jemput anak-anak sekolah, urusan Oh. sekolah, jadi keteteran. Nah ini seperti situasi sekarang, karena Heeh, diharuskan di rumah aja, heeh. jadi waktunya lebih fleksibel, lebih apa, bisa atur-atur, jadi mulai rutin lagi gitu. Iya, betul. Hebat nih memang Sharon. Dia itu tidak ada yang membantu di rumah. Jadi memang suami, istri, 2 anak.
ngantar jemput anak, ngurusin anak-anak punya PR, kemudian kegiatannya juga ditemenin, masak juga iya, bikin kue juga iya. Tidurnya berapa jam satu hari? Tidur biasanya jam 10 sih udah tidur. Terus apa namanya, bangun ya sesuai kebutuhan. Kalau ada yang minta rotinya pagi, berarti bangunnya lebih subuh. Oh, oke. Sampai di mana sekarang motong-motongnya? Nih, aku potong-potong. Ya. Nah, setelah dipotong-potong, tunggu ya, tanggung. Nah, ini ada yang udah bisa. Nah, ini coba dideketin lagi. Nah, okay. Setelah dipotong gini, nanti kurang lebih tunggu 30 menitan dia ngembang lagi, baru bisa masuk di oven. Jadi tunggu. Jadi proses pengembangannya itu sekali apa 2 kali? 2 kali. Oh, 2 kali. Jadi, setelah di mixer pertama, itu tunggu ngembang kurang lebih 1 jam. Nah, setelah itu ngembang, baru di roll. Setelah roll dipotong, tunggu lagi kurang lebih 30 menit, baru dipanggang. Jadi kurang lebih bikin. Oke. Pantas saya suka banget kalau bikin roti atau bikin sesuatu sifatnya kue-kue seperti ini. Kenapa? Mungkin proses fernipan nggak yang pakai lunak dan lain-lain? Pakai juga. Iya, ini pakai ragi. Kalau terlalu lama itu bisa jadi bantet atau roti. Kadang-kadang suka bantet loh. Bikin donat aja saya suka bantet. Nggak bisa pulen. Berarti bagiannya sih nggak sisa makan aja. Enak kan? Yang repot yang lain. tapi maksudnya dari diinapkan dulu supaya mengembang itu memang ada kadarnya. Memang 1 jam yang pertama, yang 30 menit artinya ya. Gitu. Nggak boleh lebih ya. Kenapa Mbak ya? Putus-putus. Nggak boleh lebih. Nggak boleh. Untuk dikembangkannya, maksudnya adonannya dikembangkan itu nggak boleh lebih kan? Iya, karena nanti kalau terlalu lebih juga rotinya bisa kering. Terus apa namanya, di ovennya nanti yang ada kayak luber gitu rotinya. Saking ngembangnya. Oh gitu. Kalau yang versi roti aku ya, mungkin sih resep roti lain bisa aja berbeda-beda gitu. Oke. Tapi untuk yang ini gitu. Oke. Ini kita sama 30 menit. Ya. Ya. Ini masih tunggu dulu. Nah, ini aku lanjut potong dikit. Kalau misalnya dia agak kayak nempel gitu, ya triknya tangan kita sama alat potongnya dikasih terigu. Supaya nggak nempel. Ya, oke. Gitu. Ya. Oke. Nah, cerita. Sambil cerita deh. Saya kalau manggil Sharon Ade karena anak bontot. Ya, Sharon, cerita. Jadi selama di rumah ngapain aja sama anak-anak, sama Ilham suamimu? Wah, banyak. Mulai dari bersih rumah, baking, urusan sekolah anak-anak, terus sampai TikTok pun dilakuin. TikToknya pakai latihan nggak? Apa? TikToknya pakai latihan nggak? Pakai latihan. Jadi dari mulai awalnya TikTok sendiri, terus anak-anak ikut, sampai akhirnya suami pun jadi korban. Saya rasa karena kamu kangen aja zaman dulu karena pernah nari. Keluarin kaset apa sih dulu? Film juga ceritain dong. Siapa tahu ini masih ada yang ingat. Kalau film dulu, film itu pertama Pesona Natalia. Jadi anaknya Mbak Ica. Iya, tahun berapa itu? Tahun 86. 86 ya? Sebelumnya kan ikut Sanggar ya? Iya. Itu
Jadi film kalau pertama tahun 86, rekaman juga sebenarnya tahun 86 mulainya, sampai terakhir itu SMP kalau nggak salah. Oh, oke. Kemudian Ya. setelah Anggar udah selesai, kemudian kegiatannya apa aja? Sempat Gitu kan? ya kuliah, terus masih sempat ikut beberapa FTV, terus jadi host acara gosip, Oh terus iya 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 betul. terus udah sih setelah itu ya punya anak ya ngurus anak, jadinya kesibukannya mulai beda Sarjana gitu. ekonomi terus ilmunya nggak dipakai, nggak sayang ya? Kamu itu kan pinter, Hmm, cantik, gemulai, lincah, tidak kaku depan kamera, sarjana ekonomi, menikah, punya 2 anak. Kepake nggak ilmu ekonominya? kepake buat ngitung-ngitungnya aja. Habis itu selebihnya lupa. Paling sekarang kalau mau cek-cek apa, tanya Google. Udah dapet ya infonya. Jadi masuk ke sekolah kuliah waktu itu untuk apa? Gak, dulu banget sebenarnya aku pinginnya tuh di perhotelan, bayar. Aku suka perhotelan, Oh, tapi pinginnya waktu itu yang di Swiss. Nah, oh, tahun itu. 98 kan kita itu kan krisis ekonomi kan. Ya, ya Ya betul. aku mikir nggak tega untuk minta apa istilahnya ke orang tua bilang ingin di sana gitu karena tahu pasti biayanya kan udah berdouble-double kan. Ya, ya betul. Akhirnya mikir di sini ngambil apa gitu. Kalau eh, hukum udah lihat kakakku hafalannya kan setebel-tebel apa tuh ya, Ya, nggak ya. sanggup. Hmm. Terus akhirnya mikir ambil ekonomi manajemen, Hmm. penjurusannya ke SDM, sumber daya manusia. Oh, oke. Gitu. Jadi, ya, jadi kalau dilihat dengan kondisi sekarang sebagai seorang ibu yang memang punya aktivitas baking sepertinya banyak insight apa ya sesuatu yang memberikan pencerahan untukmu atau tidak atau sebetulnya kue ini bisa salah satu alternatif untuk mengisi kegiatan tapi lumayan ini untuk mendapatkan penghasilan kan. Iya, makanya Ceritakan ini Tasty Bites tuh, ceritakan ini enak banget mesti coba. ya itu resepnya sebenarnya ada beberapa resep aku dapat dari mertua, tapi terus Ini Tasty diracik-racik lagi. Bites-nya. Oh. Nah, jadi sebenarnya aku tahu kalau aku memang hobi baking gitu juga belakangan bayar. Hmm. Jadi untuk yang Terus lain-lain mungkin selama kondisi kayak begini bisa coba cari hobi baru yang mungkin aja kita baru tahu oh ternyata kita ada bakat di situ. Ternyata itu bisa menghasilkan sesuatu. Apa? yang tadinya kamu nggak tahu itu ada bakat. Kamu nggak tahu tadinya ada Nggak bakat tahu. untuk bikin kue dan lain-lain gitu nggak tahu. Enggak. Tapi memang Hmm. dari dulu aku suka nonton cooking show sama baking show. Hmm. Iya betul. Tapi mama, mama kan di rumah kan nggak apa masak, tapi kan nggak Iya. baking kue gitu. Hmm. Nah terus ketemu mertua aku, kebetulan dia hobi baking, Jago ya udah bikin belajar kue. pelan-pelan. Iya. Jadi memang Begitu. ternyata ada pertambahan daripada kreativitas ya. Jadi kalau misalnya dulu memang kita tahu bahwa saya juga suka gitu loh. Pernah tahu bahwa ternyata saya mampu gitu ya. Yang saya pikir saya nggak bisa. Misalnya masak gitu ya kan masak nggak terlalu saya pegang gitu untuk urusan harian apa harus untuk mengolah makanan yang tidak terlalu sering ke dapur karena lebih sering Eki dan ketiga anak-anak gitu ya. Sekarang akhirnya juga di dapur jadi sesuatu yang biasa gitu ya. Jadi memang sesuatu yang biasa, nggak ada pilihan. Saya pikir mungkin itu salah satu yang akhirnya kita tahu sebetulnya kemampuan itu ada atau tidak. Ya, seperti yang kamu Iya, rasakan gitu Sharon ya. iya betul. Ya, oke. Kalau nggak dicoba nggak Jadi bakal tahu. Hmm.
Betul. Jadi apa nih tips yang bisa Sharon berikan kepada sang IG dimanapun berada, bahwa dalam situasi pandemi seperti ini banyak hal yang bisa lakukan di rumah. Kasih tips dong, siapa tahu ini bisa membuka wawasan atau pencerahan kepada siapapun juga yang bisa melakukan usaha mulai dari rumah dan urusan terkait dengan kesukaannya masing-masing, salah satunya memasak gitu ya, bikin kue atau baking dan lain-lain. Ayo Dek, silakan. Ya, kalau menurut aku kan sekarang kita untuk browsing tuh gampang. Ada Google, ada Pinterest, ada Instagram. Semua yang kita mau cari pasti ada gitu loh Mbak ya. Nah, anakku aja yang kecil karena kebetulan dia sukanya seni, dia sekarang hobi browsing Pinterest. Ada dia redesign baju lamanya, di tie-dye gitu, dipotong model baru kayak gitu. Jadi sebenarnya apa ya, sumbernya semua udah banyak, tinggal balik lagi ke kitanya, kita mau apa enggak gitu. Mana Jaden sama JC? Jauh, ada? Jaden, Jesse. Sebelum kita dadah, halo. Hello Jaden, hi. Halo Tante Ayah. Halo. Hai Jaden, kita dengan saya. Apa kabar? Hai, Dom. Mana JC? Nah, ini Jessie. Bilang mana? Ini dia penerus siaran yang bikin kue. Hai JC, jangan lupa bantuin Mama ya bikinin kue selama di bulan Ramadan ya. Banyak pesenannya tuh kayaknya, bikin ini, bikin itu dan lain-lain gitu. Senang banget ketemu walaupun sebentar. Sharon, JC, Jaden, Ilham, terima kasih sudah menemani. Kalau boleh masuk bisa. Terima kasih banyak untuk inspirasinya, memberikan rasa kehidupan. Terima kasih. Tante Ayah, Jessie bawa sampel. Apa? Iya. Ini si Jessie bawa sampel Bikin hasil kreasinya. Oh, keren. Tadinya kaos putih polos aja Mbak ya. Dirubah jadi begini. Keren amat sih. Bikinnya macam-macam. Ini dulu jeans, jadi tas jeans. Dari celana jeans jadi tas jeans. Oh. Hasil dari browsing Pinterest. Nih teman-teman sahabat IG ternyata anak-anak anak-anak dan suami pun bisa mengupayakan banyak kreasi kayak Jason sama Jaden sama Jessie, bahwa menghasilkan sesuatu sesuai dengan kebiasaan kesukaannya ya. Senang lihat kalian kreasi di rumah. Terima kasih banyak buat cerita-ceritanya. Saya akan lanjut untuk obrolan kepada Iin, Tante Iin. Oke. Dadah. Dadah. Terima kasih banyak. See you. I love you. Bye.